Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas PBAE yang beranggotakan Risma Widiawati, Vinka Anggita Tiarani, Wildani Yaumil Urbah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Permainan Penunjang Keterampilan Berbahasa. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian permainan bahasa. Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Permainan bahasa bukan merupakan aktivitas tambahan untuk bergembira semata, tetapi permainan ini dapat digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari. Permainan bahasa merupakan aktivitas yang dirancang dalam pengajaran dan berhubungan dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Permainan bahasa bertujuan memperoleh kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta unsur-unsur bahasa, seperti kosakata dan tata bahasa. Apabila suatu permainan menimbulkan kesenangan, tetapi tidak memperoleh keterampilan berbahasa atau unsur tertentu, maka permainan tersebut bukan termasuk permainan bahasa. Namun sebaliknya, apabila suatu kegiatan bertujuan melatih keterampilan berbahasa atau unsur tertentu, tetapi tidak ada unsur kesenangan, maka kegiatan ini bukan disebut permainan bahasa. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut permainan apabila suatu aktivitas tersebut mengandung unsur kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa atau unsur bahasa tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Dowretsky, setiap permainan bahasa yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran harus secara langsung dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan utama permainan bahasa bukan semata-mata untuk memperoleh kesenangan, tetapi untuk belajar keterampilan berbahasa atau unsur bahasa tertentu. Sedangkan menurut Yulianti, bermain merupakan suatu proses alamiah yang dengan sendirinya dilakukan oleh anak-anak. Melalui suatu permainan, diharapkan siswa dapat memperoleh kesenangan tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, Sadiman mengatakan bahwa permainan adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi satu sama lain, dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Permainan sebagai suatu media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya permainan adalah suatu yang menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur. Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. Adapun tujuan permainan bahasa, yaitu pembahasan yang kedua, permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih keterampilan bahasa tertentu. Permainan bahasa termasuk sarana pengajaran baru dalam pengajaran bahasa Arab, dan perlu diingat bahwa permainan bahasa tidak dimaksudkan untuk mengukur atau mengevaluasi hasil belajar siswa, akan tetapi digunakan sebagai langkah pendekatan dan pembelajarannya. Selain itu, permainan bahasa juga mempunyai 5 tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, merangsang interaksi verbal siswa. Pada setiap permainan, para siswa mengungkapkan pendapat masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta untuk memberi alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan pelajaran. Para siswa perlu terlibat sepenuhnya dalam permainan ini, sehingga setiap peserta atau kelompok bermain merasa diperlukan atau kelompok itu serta diharapkan bersedia berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat masing-masing. Tujuan yang kedua yaitu menambah kefasihan dan kepercayaan diri. Permainan bahasa sangat membantu dalam upaya meningkatkan kemampuan bahasa atau komunikasi siswa. Selain itu, permainan ini membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar serta mendapatkan rasa aman dan percaya diri, sebab ciri permainan itu bersifat luas dan dapat dipakai dalam berbagai tujuan pendidikan.
Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu menyediakan konteks pembelajaran. Permainan adalah interaksi antara pemain yang satu dengan pemain yang lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula. Permainan dapat menjadi sumber belajar atau media belajar apabila permainan tersebut bertujuan mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Permainan bahasa seharusnya membawa perkembangan dan hubungan yang positif dalam setiap pribadi individu yang terlibat, bukan saja antara siswa dengan siswa, tetapi antara siswa dengan guru. Permainan bahasa juga mempererat hubungan dan kerjasama di antara mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah alat mengikis rasa bosan. Permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira para siswa dan menyebabkan mereka menjadi lupa terhadap rasa lapar, serta perasaan lesu dan mengantuk. Permainan bahasa dapat mewujudkan komunikasi kondusif dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apabila berhadapan dengan situasi yang tidak kondusif itu. Selanjutnya yaitu yang kelima, sebagai alat pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan. Dalam pengajaran bahasa, permainan dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya berdasarkan tujuan. Permainan sangat berguna bagi aktivitas pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan dalam pembelajaran. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan siswa masih lemah dalam menghadapi masalah komunikasi, menulis, dan mendengar. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktivitas permainan yang dirancangkan dengan baik dan benar. Selanjutnya, manfaat permainan bahasa. Pembelajaran memang tidak selalu membutuhkan permainan, dan permainan sendiri tidak selalu dalam rangka mempercepat proses pembelajaran. Akan tetapi, permainan yang dimanfaatkan dengan bijaksana dapat menambah variasi, semangat, dan minat pada sebagian program belajar. Seperti semua teknik belajar, permainan bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pembelajaran. Senada dengan Suyatno, pembelajaran yang benar dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik, menguatkan pembelajaran, bahkan bisa dijadikan sebagai ujian. Di tengah permainan, kita menjadi sangat dekat dengan kekuatan penuh diri kita. Kesenangan bermain yang tidak terhalang mampu melepaskan segala macam endorfin positif dalam tubuh kita, melatih kesehatan, dan membuat kita merasa hidup sepenuhnya. Selain yang dikemukakan di atas, ada juga manfaat permainan bahasa yang lain, diantaranya dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa, menyingkirkan keseriusan yang dapat menghambat proses pembelajaran, mengajak keterlibatan para siswa dalam proses pembelajaran, menghilangkan stres dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, membangun kreativitas diri untuk mencapai tujuan pembelajaran, dapat memupuk rasa solidaritas yang tinggi, dapat melakukan kerjasama yang baik di antara siswa, dapat mendekatkan emosional antara sesama siswa, siswa pada pendidik, dan pendidik kepada siswa. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan permainan bahasa. Setiap permainan pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk dalam permainan bahasa. Adapun kelebihan dalam permainan bahasa yaitu permainan bahasa merupakan salah satu media pembelajaran yang berkadar CBSA tinggi, dapat mengurangi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran di kelas dengan adanya kompetisi antar siswa, dapat menumbuhkan semangat siswa untuk lebih maju. Permainan bahasa dapat membina hubungan kelompok dan mengembangkan kompetensi sosial siswa. Materi yang dikomunikasikan dapat meninggalkan kesan di hati siswa sehingga pengalaman keterampilan yang dilatih sukar dilupakan. Sedangkan kekurangan dari permainan bahasa yaitu jumlah siswa terlalu besar sehingga menyebabkan kesukaran untuk melibatkan semua siswa dalam permainan. Pelaksanaan dalam permainan bahasa biasanya diikuti oleh tawa sorak-sorai siswa sehingga dapat mengganggu pelaksanaan pembelajaran di kelas yang lain.
Tidak semua materi pembelajaran dapat dikomunikasikan melalui permainan bahasa. Permainan bahasa pada umumnya belum dianggap sebagai program pembelajaran bahasa, melainkan hanya sebagai selingan. Hal senada diungkapkan Supamo beberapa kelebihan dan kekurangan dalam permainan bahasa. Adapun beberapa kelebihan dalam permainan bahasa antara lain sebagai metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Aktivitas yang dilakukan siswa bukan hanya fisik, tetapi juga bersentuhan dengan mental. Dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, dapat memupuk rasa solidaritas dan kerjasama, dan materi lebih mengesankan sehingga sukar dilupakan. Sedangkan kekurangan dari permainan bahasa antara lain, bila jumlah siswa terlalu banyak, maka akan sulit melibatkan siswa dalam permainan. Tidak semua materi dapat dilaksanakan melalui permainan, dan permainan hanya mengandung unsur spekulasi sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran yang terpercaya. Selanjutnya adalah ciri-ciri permainan bahasa yang baik. Ciri-ciri permainan bahasa yang baik itu diantaranya adalah yang pertama, dapat mengukuhkan dan juga meningkatkan penguasaan bahasa Arab, baik itu dari maharoh kalam, maharoh kitabah, maharoh istima, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan penguasaan unsur bahasa, baik itu dari segi kosakata maupun tata bahasa Arab yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu adalah mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa. Yang keempat adalah memberikan peluang yang lebih untuk siswa itu saling berinteraksi. Dan yang kelima itu adalah merangsang siswa untuk bertindak secara positif dan juga aktif. Sekarang adalah macam-macam permainan bahasa. Secara garis besar, permainan itu dikelompokkan berdasarkan jenis kemahiran berbahasa yang sudah lazim. Seperti yang sudah sering kita dengar, ada 4, yakni permainan penunjang kemahiran menyimak, permainan penunjang kemahiran membaca, permainan penunjang kemahiran menulis, dan juga permainan penunjang kemahiran berbicara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan juga apa saja macam-macam permainan dari setiap kelompok tersebut. Yang pertama adalah keterampilan menyimak, yaitu kemampuan seseorang untuk mencerna atau memahami kata atau kalimat yang dia dengar. Di antara permainan penunjang kemahiran istima atau mendengar itu adalah apa ini, apa itu, kejar jejak, kursi bernomor, lakukan perintah, sebut nama, tangkap berita, dan juga teka-teki. Selanjutnya adalah faktor penentu permainan bahasa. Yang pertama itu adalah situasi dan juga kondisi. Mengapa situasi dan kondisi itu sangat penting? Karena di dalam melakukan permainan bahasa itu, situasinya itu seorang guru itu harus bisa menenangkan murid-muridnya agar tidak mengganggu kelas lain. Dalam artian, dalam melakukan permainan tersebut tidak gaduh dan tidak menimbulkan efek untuk kelas lain yang sedang belajar. Kemudian yang kedua itu adalah peraturan permainan. Peraturan permainannya itu harus jelas, tegas. Sebelum diadakan permainan itu harus diatur langkah-langkah dan juga disebutkan bagaimana cara menilainya. Kemudian yang ketiga itu adalah keaktifan para pemain. Yang keempat itu adalah wasit dan pemimpin yang harus tahu jalannya permainan, harus tegas, adil, jujur, berwibawa, dan juga cekatan. Selanjutnya adalah permainan penunjang kemahiran membaca. Jadi di antara permainan penunjang kemahiran membaca itu adalah cahaya bertanya, kata berjajar, mengurai benda, mengurutkan cerita, siapa dia, dan masih banyak lainnya. Permainan penunjang kemahiran berbicara atau kalam. Ada beberapa permainan untuk penunjang kemahiran berbicara, diantaranya adalah Di Mana Saya atau Aina Ana. Ini guru memperagakan gerakan dari suatu perbuatan tertentu, kemudian menyuruh siswa untuk menebak di mana dilakukannya perbuatan tersebut, seperti gerakan sedang makan, menulis, dan lain-lain. Selanjutnya kotak barang.
atau Sunduk al-Asya. Guru memasukkan berbagai benda yang sebelumnya dipertunjukkan satu persatu pada siswa ke dalam sebuah kotak. Setelah itu bertanya pada mereka, benda apa yang dipegangnya? Jika siswa menebak dengan benar, maka benda tadi dikeluarkan. Demikian sampai habis. Yang ketiga, menyebut gambar. Guru memperlihatkan beberapa gambar orang-orang yang terkenal atau tokoh kepada siswa, kemudian menyuruh satu orang siswa untuk mengomentari satu gambar. Demikian sampai akhir. Selanjutnya, apa yang saya kerjakan? Madza a'mal. Guru memperagakan perbuatan tertentu atau menyuruh salah satu siswa untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian menyuruh siswa lain untuk menebak apa yang sedang dilakukannya. Yang selanjutnya, pantomim atau fikrotun dunal kalam. Seperti halnya permainan nomor 4, hanya saja soalnya lebih panjang atau perbuatan yang lebih kompleks, sehingga siswa menceritakannya ke dalam beberapa kalimat. Selanjutnya, kata beruntun. Berikan kosakata awal kepada siswa yang ditunjuk pertama kali, kemudian siswa mengucapkannya. Setelah diucapkan, kemudian tunjuklah salah satu siswa yang duduk di sampingnya untuk mengucapkan kata-kata yang tersusun dari huruf terakhir. Begitu seterusnya. Selanjutnya, pulpen perkenalan. Permainan ini bertujuan untuk mengingat pesan dan meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Cara bermain, siswa duduk atau berdiri secara melingkar, berikan satu pulpen kepada salah satu siswa. Sebelumnya, guru bertanya dulu tentang nama, alamat, asal sekolah. Setelah menjawab, siswa tersebut bergegas memberikan pulpen itu kepada siswa yang lain dan bertanya tentang suatu hal. Selanjutnya, ular tangga. Tujuan permainan ini adalah melatih kecepatan siswa dalam berbicara. Cara bermainnya, guru menyiapkan media ular tangga, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok, sedangkan aturan permainannya sama seperti permainan ular tangga pada umumnya. Selanjutnya, famili 100. Permainan ini bertujuan mengembangkan daya kritis dan kreativitas siswa. Selain itu, berguna melatih siswa agar lebih kreatif dalam membuat pertanyaan dan dalam bentuk yang tidak sama dengan pertanyaan teman. Cara bermainnya yaitu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi satu kata kunci yang harus dimainkannya. Setiap siswa dalam satu kelompok tidak boleh menyebutkan kata yang sama. Kata kunci tersebut sudah diketahui oleh semua siswa dalam satu kelompok. Permainan selanjutnya yaitu bola bermain. Cara bermainnya, berilah setiap siswa selembar kertas kosong. Mintalah setiap siswa untuk menulis pertanyaan bebas. Setelah itu, ajaklah siswa untuk meremas kertas menjadi bola. Selanjutnya, kumpulkan kertas tersebut, lalu bagikan kembali bola-bola tanya tersebut dengan melemparkannya satu demi satu kepada setiap siswa di kelas. Selanjutnya yaitu perkenalan diri. Cara bermain, ajaklah siswa untuk membuat kelompok secara melingkar. Pilih satu siswa untuk memulai permainan perkenalan. Mintalah siswa untuk menyebutkan namanya lalu memperkenalkan siswa lain di sebelahnya. Selanjutnya yaitu cerita berantai. Cara bermainnya adalah bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Guru memulai cerita, lalu menunjuk salah satu kelompok untuk meneruskan cerita. Setiap kelompok harus memperhatikan apapun yang diucapkan oleh kelompok lainnya, sebab guru dapat menunjukkan kelompok maupun untuk meneruskan cerita. Kelompok manapun untuk meneruskan cerita. Selanjutnya yaitu terka gambar. Cara bermainnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru menunjuk beberapa gambar kepada masing-masing kelompok. Setiap siswa dari masing-masing kelompok berkewajiban menceritakan atau berbicara dalam bahasa Arab tentang sesuatu yang ada di gambar tersebut.
Permainan selanjutnya yaitu petak umpet. Cara bermain, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah itu masing-masing kelompok melakukan suten. Siswa yang kalah harus berdiri di tengah-tengah siswa dan harus menutup mata dengan menggunakan kain. Sedangkan siswa yang lain mengambil benda-benda yang ada di sekitar mereka seperti buku, pulpen, dan lain-lain dan menyembunyikannya di belakang tangan. Siswa yang kalah tersebut harus menebak sampai berhasil apa yang disembunyikan oleh temannya. Permainan selanjutnya yaitu berbicara spontan. Seorang siswa mengambil secara acak satu lipatan kertas dan membaca topik yang tertulis pada lipatan kertas tersebut. Kemudian siswa diminta langsung memulai berbicara tentang topik tersebut. Kesempatan berbicara tersebut diberikan 3-5 menit. Agar lebih merangsang siswa, pembicaraan mereka dapat direkam agar siswa dapat memutar dan mengamati kembali pembicaraan baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri. Selanjutnya cerita bersambung. Permainan ini dimulai dengan memperdengarkan suatu cerita melalui tape recorder. Cerita diulangi secara lisan tanpa tape selama 1-2 menit. Ketika cerita sampai pada titik kritis, guru berhenti lalu meminta salah seorang siswa untuk melanjutkannya selama 1-2 menit pula. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa siswa dituntut untuk mengembangkan cerita tanpa harus terikat dengan isi dan alur cerita yang diperdengarkan melalui kaset. Yang selanjutnya yaitu debat. Setiap juru bicara maju di depan kelas mengemukakan gagasan tentang topik selama 3-5 menit. Setelah kedua juru bicara mengemukakan gagasannya, mereka diberi waktu untuk mengemukakan sanggahan terhadap lawan bicara. Diskusi diteruskan secara terbuka untuk semua anggota dari kedua kubu. Agar perdebatan dapat berlangsung secara tertib, salah seorang siswa dapat bertindak sebagai moderator. Selanjutnya yaitu menemukan orang hilang. Permainan ini bertujuan untuk melatih siswa menjelaskan ciri atau karakteristik orang atau objek tertentu. Caranya yaitu salah seorang siswa masuk dengan wajah muram. Dia berkata bahwa salah seorang temannya terpisah darinya pada saat berdesak-desak seusai menonton suatu pertunjukan. Orang yang kehilangan ini diminta menjelaskan ciri-ciri jasmani dan pakaian yang sedang dikenakan. Sedangkan siswa yang lain berusaha menunjukkan kepada orang atau sasaran yang dimaksudkan setelah seseorang yang hilang berhasil ditemukan. Ia mengganti peran orang yang hilang. Yang keempat, permainan penunjang kemahiran menulis. Adapun jenis permainan untuk meningkatkan kemahiran membaca ada sebagai berikut. Yang pertama, menulis harokat. Yang kedua, menggandeng huruf. Selanjutnya, penting menulis, membuat cerita atau dialog, mengarang paragraf, menulis kata sambung, idiom game, wordnet, dan yang terakhir, teka-teki kata. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.